Halo teman-teman, pernah nggak kalian itu ketemu sama orang yang kalau ngomong itu kayak nggak ada filternya, kayak nusuk-nusuk banget dalam hati itu, yang kayaknya nganggap orang lain itu bodoh banget dan menganggap bahwa dia itu lebih pinter daripada orang lain. Orang yang selalu membangga-banggakan dirinya, suka sekali menghina-hina orang lain, merendahkan dan menghujat orang lain. Ngatain orang lain itu SDM rendah lah, tidak berpendidikan, atau masa depan suram. Padahal kenyataannya ketika kita melihat kehidupan aslinya ya kayaknya nggak ada pencapaian atau bakat yang sepadan dengan apa yang dia omongin gitu. Ternyata dia kuliahnya juga sampai 14 semester bukan karena kerja atau ikut organisasi, tapi karena malas ngampus aja. Skripsinya juga hasil dari joki, dan yang lebih mirisnya dia ternyata juga masih pengangguran. Tapi kok berani ya dia berkata seperti itu? Kira-kira apa yang melatar belakangi orang tersebut berperilaku demikian, dan bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Pastinya jangan kemana-mana, simak videonya sampai tuntas. Mari kita bahas. Oke, jadi gini teman-teman. Bisa jadi orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang sebenarnya itu mereka merasa kecewa terhadap dirinya sendiri karena tidak ada suatu pencapaian atau bakat yang dapat mereka unggulkan. Jadi dengan mereka membanggakan dirinya sendiri tanpa alasan yang pasti dan menghina-hina orang lain itu akan membuat mereka merasa lebih unggul dan menghindari kekecewaan tersebut. Dalam psikologi itu ada sebuah gangguan yang sangat unik sekali yang disebut dengan gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder, disingkat dengan NPD. Apa itu Narcissistic Personality Disorder atau NPD? Yaitu merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya itu memiliki harga diri yang sangat tinggi sekali, sehingga dia tidak mau dipandang rendah oleh orang lain. Mereka ini sering sekali menganggap bahwa dirinya itu adalah orang yang sangat penting, yang spesial, dan lain sebagainya. Akibatnya, perilaku tersebut menimbulkan sikap-sikap yang kurang positif, diantaranya adalah kurangnya empati terhadap orang lain, arogan, kemudian keinginan untuk selalu diistimewakan oleh orang lain, perasaan iri, dan keinginan untuk dipuja, dan sangat sensitif sekali terhadap yang namanya kritik. Tentunya, Narcissistic Personality Disorder itu memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah yang pertama, mereka ini merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang sangat penting sekali. Sehingga tak jarang mereka itu melebih-lebihkan dirinya sendiri atau kemampuan yang mereka miliki agar mereka itu diakui oleh orang lain, dianggap hebat, meskipun tidak ada suatu pencapaian maupun bakat yang sepadan. Kemudian yang kedua, mereka ini meyakini bahwa dirinya itu unggul dan unik, sehingga mereka itu selalu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian juga mereka hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu saja dan menganggap bahwa sebagian orang itu tidak pantas untuk bergaul dengan dirinya. Yang ketiga adalah mereka ini meyakini memiliki atau merasa memiliki hak yang spesial. Orang dengan narcissistic personality disorder itu biasanya mereka merasa memiliki keistimewaan atau privilege yang tidak bisa disamakan dengan orang pada umumnya. Contohnya saja, mereka seperti tidak mau mengantri, selalu meminta untuk diprioritaskan dalam pekerjaan maupun hal-hal yang lainnya. Kemudian kriteria yang selanjutnya itu adalah sikap arogan dan tidak mau menghargai orang lain. Ya, seperti tadi mereka selalu membanggakan dirinya sendiri dan menghina-hina orang lain. Lantas bagaimana cara menghadapi orang dengan narcissistic personality disorder tersebut? Yang pertama pastinya kita harus tetap tenang teman-teman. Jangan sampai kita terlihat emosi atau marah-marah bahkan sampai melakukan kekerasan, karena itu malah bisa menjadi mereka itu semakin bangga dan merasa menang karena kita dianggap kalah secara kemampuan otak dan kita menggunakan otot. Kemudian yang selanjutnya kita harus berusaha untuk memaklumi kondisi mereka. Selayaknya kita memaklumi kondisi orang-orang yang sakit pada umumnya.
Karena pada dasarnya mereka ini sebenarnya sakit. Hanya saja mereka tidak menyadari atau tidak merasa terganggu dengan apa yang mereka alami. Yang terganggu malah orang-orang di sekitarnya. Jadi kita harus berusaha untuk memaklumi kondisi mereka yang sebenarnya memiliki masalah dalam mentalnya. Yang selanjutnya adalah menetapkan batasan. Batasan dalam berinteraksi dengan mereka ketika kita merasa terganggu. Jadi ya sebaiknya kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Kemudian batasan untuk selalu menuruti keinginan mereka. Karena salah satu dari kriteria orang dengan narcissistic personality disorder, mereka ini suka sekali memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Jadi kita harus berani untuk berkata tidak atau berani melakukan penolakan pada orang-orang tersebut. Cara menghadapi orang narcissistic personality disorder yang selanjutnya itu adalah dengan tetap mengacu pada fakta dan bukti yang konkret. Jangan sampai kita ketika berkomunikasi dengan mereka itu kita mengada-ngada, yaitu malah bisa menjadi kita diintervensi terus oleh mereka. Ketika kita menggunakan fakta dan bukti yang konkret, itu tidak akan ada celah bagi mereka untuk mengintervensi apa yang kita ucapkan. Kemudian yang selanjutnya, atau yang terakhir mungkin, itu adalah dengan bantuan profesional pastinya. Dalam tahap ini tentu sudah ada kesadaran dari si penderita NPD tersebut, karena susah juga kalau nggak ada kesadaran dari mereka bagaimana kita akan merekomendasikan orang dengan NPD ini untuk berkonsultasi kepada para ahli atau profesional. Tapi pertanyaannya, apakah seseorang dengan narcissistic personality disorder itu dapat disembuhkan, dapat sembuh mereka? Ya, dengan adanya kesadaran pada diri sendiri, dengan support dari orang-orang di sekitarnya dan bantuan ahli atau profesional, tentunya ini bisa disembuhkan. Tetapi mungkin tidak mudah karena mengingat bahwa orang dengan NPD itu tidak menyadari atau tidak merasa terganggu atas apa yang mereka alami. Yang terganggu malah orang-orang di sekitarnya, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jadi penting bagi kita untuk bijak dalam berinteraksi dengan orang yang mengalami gangguan tersebut. Jadi gimana? Pernah nggak kalian itu ketemu sama orang-orang yang seperti itu? Kalau pernah, boleh banget kalian bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info yang lainnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.